sebelum lanjut teman-teman, minta dukungannya sama teman-teman buat mengembangkan YouTube saya. Bisa untuk subscribe, like, komen, atau share. Semoga kebaikan kalian dibalas juga kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman di channel gue, balik lagi sama gue Hendrik. Dan kali ini gue mau cerita bukan perempuan sekarang. Kalau ini tentang pengalaman gue dulu waktu ngamen. Kalau teman-teman yang pernah dengar namanya robot gedek, nah itu gue pernah mau jadi korban sama robot gedek. Itu pelaku pedofil. Jadi dia yang biasa nyodomi anak-anak di bawah umur, anak-anak bocah. Itu waktu itu targetnya dia itu anak-anak jalanan. Jadi gue ngamen. Gue dulu tinggal di Klender. Jadi gue tuh ngamen itu nyari duit buat jajan gue sendiri. Ini sebelumnya gue kenalin dulu ya. Ini gue. Jadi gue tuh umur kalau nggak salah 10 atau 11 tahun gitu. Apa 9 tahun gue lupa. Jadi gue tuh dulu ngamen gue itu dari Metro Mini, kadang Mayasari Bakti waktu itu. Nah gue tuh biasa mangkalnya tuh depan Mall Klender. Kalau dulu Yogya sebelum dibakar kan namanya, sebelum 98 itu kan namanya dulu Yogya Department Store. Orang nyebutnya ada yang Yogya, ada yang Jogja, pas itu nyebutnya Jogja. Nah tuh gue tuh ngamen di situ. Jadi kalau gue nunggu metro tuh pas di lampu merah tuh, lampu merah Jogja. Kalau sekarang Mall Klender, gue nunggu di situ. Jadi gue nunggu itu kadang kalau lagi biasa gue habis dari Kampung Melayu, terus sampai di Klender, udah gue duduk dulu di situ. Maksudnya nggak langsung nyari bus lagi, nyari metro lagi buat nyari duit lagi. Dulu gue ngamennya tuh pakai kecerekan gitu. Waktu gue dulu belum punya modal, waktu baru-baru itu gue bikin dari tutup botol dulu. Tutup botol gue gepengin, terus pakai kayu, pakai paku, terus cek. Gue ngamen dulu pertama pakai itu. Jadi keseharian gue ya gitu. Oh ya, orang tua gue dagang, orang tua gue dagang bubur ayam. Bokap dagang bubur ayam keliling, nyokap gue dagang bubur ayam mangkal. Maksudnya di depan rumah kontrakan gitu. Nah, jadi gue kalau pagi itu berangkat ngamen kayak gitu kan. Kadang sampai kalau dari pagi paling sampai sore, kalau siang sampai malam gitu. Nah teman-teman gue itu anak-anak jalanan, anak-anak yang pada nggak punya rumah gitu. Banyak kan kalau sekarang mah anak pang ya, kalau dulu mah nggak ada anak pang kayak gitu. Jadi ada mungkin, cuman kalau di waktu gue sih nggak. Jadi anak-anak itu ada yang ngelem gitu kan, ngelem ibon, ada yang ngobat. Tapi kalau gue alhamdulillah gue nggak suka gitu-gituan. Gue minum aja nggak suka. Paling dulu ngerokok. Nah waktu itu gue nggak tahu itu orang siapa. Jadi gue bikin video ini karena gue nggak sengaja buka YouTube, terus ada nongol pembunuh berantai gitu kan. Terus gue lihat ada robot gedek. Wah, gue inget gue dulu pernah jadi target dia. Tapi alhamdulillah gue nggak kena gitu. Tapi ada temen gue kena. Gue lupa namanya siapa. Temen gue kena.
dan dia mayatnya di bawah jembatan layang Klender tuh dulu. Mayatnya ditemuin di situ, dimutilasi, udah dimutilasi. Jadi dulu tuh ada, pas gue lihat fotonya, di YouTube itu, terus gue cari di Google, oh iya ini bener, agak-agak ingat, iya ini orang ini bener yang dulu pernah ngituin gue. Jadi tuh orang itu baik banget. Gue nggak tahu tuh orang mana, asalnya dari mana, cuman tuh dia suka duduk gitu di lampu merah gitu, terus suka bagi-bagi makanan gitu. Waktu itu gue suka dikasih pempek gitu. Nah, sehari, 2 hari, ketiga harinya agak aneh. Dia bawain kayak pakaian gitu kan, kayak pakaian. Terus abis dia ngasih gue makanan, terus dia minta gue untuk kencing. Gue suruh kencing. Nah, dia ngasih baju bukan baju baru, baju bekas gitulah. Dia ngasih gue baju itu suruh kencingin sama gue. Gue waktu itu nggak ada pikiran aneh-aneh, waktu itu cuman apaan sih gitu, ya gue turutin aja gitu. Terus gue turutin, sama dia itu baju bekas kencing gue itu udah gue kencing. Gue namanya kencing mah anak jalan mah sembarangan aja ya, asal mojok aja udah gue kencing. Udah langsung gue kasih dia, sama dia di dibawa pulang, nggak tahu dibawa pulang, pokoknya dibawa pergi gitu. Besoknya begitu lagi. Nah, pas beberapa kali itu gue diiming-imingin, katanya yuk ikut yuk ke rumah singgah. Rumah singgah itu kayak yayasan khusus untuk anak-anak gelandangan gitu, anak-anak jalanan gitu. Gue ikut aja sama dia naik metro mini. Gue lupa daerah mana, kalau pokoknya Kampung Bayu sononya dah gitu. Itu gue turun, gue dituntun sama dia. Nggak, pas jalan-jalan kok kata gue nih, gue mulai berasa nggak enak gitu. Pikir gue waktu itu, akhirnya gue tanpa ngomong apa-apa gue langsung cabut pergi aja gitu, lari gue. Karena gue pikir ini nggak beres. Waktu itu gue belum ngerti, belum ada berita tentang robot gedek itu, belum tahu. Gue kabur, dari itu gue langsung ya namanya gue ngamen kan, nebeng aja gitu. Gue diangkut, bang nebeng ya, gue arah Klender lagi gitu. Itu selang berapa lama ada gempar tuh, kejadian rame penemuan mayat di di kolong Klender itu. Dia kan dulu mah taman di situ, kalau malam tuh buat pangkalan banci. Situ kan banci dulu banyak banget di Klender itu. Jadi kalau malam banci banyak pada mangkal di situ. Nah itu paginya pagi apa siang gitu ketemu, katanya ada mayat di situ. Mayat itu udah dipotong-potong, udah dimutilasi. Sempat abis itu kabar udah, abis itu gue udah gue udah nggak ngamen. Tapi gue waktu itu jualan koran, udah nggak ngamen lagi. Karena waktu itu lagi rame-ramenya ini kantip. Kalau sekarang mah satpol pp. Kan gue dulu waktu ngamen mah itu jadi uber-uberan dia mulu gitu, sering kejar-kejaran, gue sering kejar-kejar gitu. Soalnya kalau sampai ketangkap kan dibawa ke Cipayung, terus suruh nebus gitu, orang tua kita suruh nebus. Nggak lama gue dengar ngamen, denger lagi tuh katanya robot tahun 96 kalau nggak salah, tahun 96. Yang tadi gue lihat di berita sih katanya tahun 96 tuh dia katanya ketangkep. Dan udah berapa korban itu yang kena itu, yang kena sama dia. Jadi sebelum
korbannya itu sebelum dibunuh, sebelum dimutilasi itu disodomi dulu. Ternyata emang dia punya kelainan. Dia pedofil, dia suka sama bocah-bocah yang umurnya masih bisa dibego-begoin. Jadi gue tuh dulu ngamen tuh banyak banget resikonya. Dari pemalakan preman. Dulu premanisme kan masih tinggi banget. Ya itu robot gedek yang bisa ngancem anak-anak kayak gitu. Belum lagi narkoba. Makanya dari situ gue berhenti ngamen. Akhirnya gue coba yang lain gitu. Waktu itu gue milih untuk jualan koran. Akhirnya gue jualan koran. Gue tiap pagi ngambil keloper koran. Gue ini di lampu merah, dagang di lampu merah, kadang di pasar-pasar, kadang di stasiun. Jadi kenapa gue ngamen? Dulu gue emang gak sekolah. Jadi dulu gue gak sekolah. Gue tuh sekolah cuma sampai kelas 1 SD. Udah bisa baca sama tulis, udah. Habis itu naik kelas 2 gue udah gak sekolah lagi. Jadi ya begitulah kehidupan. Kalau teman-teman ada yang kenal siapa itu robot gedek atau pernah pernah dengar atau dulu pernah ada yang seumuran gue, pasti paham itu siapa dia. Ya jadi buat teman-teman, gue cuma sharing segitu aja dulu karena gue lagi males bahas perempuan. Kayak gimana gitu, nantilah besok-besok banyak masih ada cerita yang pengen gue share ke teman-teman gitu. Ya dari macem-macem, ada yang perempuan yang udah tua lah, yang tante-tante lah, mbak-mbak lah, sampai yang perempuan di bawah gue. Ya gue ada beberapa gue menjalani kehidupan ini karena gue terlahir dari kecil udah miskin. Jadi gimana gue caranya bahagia dengan cara gue itu. Gue bukan menyombongkan diri, tapi gitu, gue gimana caranya biar gue bisa bahagia dengan cara gue. Sama mungkin besok atau kapan gue mau cerita tentang kebakaran Jogja Department Store atau Mall Klender yang sekarang namanya. Itu waktu kejadian itu juga gue ada cerita lumayan. Jadi untuk saat ini segini dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka sama cerita gue real, cerita ini real 100%. Jadi kalau teman-teman suka sama sharing gue, atau teman-teman punya punya perjalanan hidup gitu, yuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama cerita. Jadi sementara segitu dulu teman-teman. Semoga kita semua sehat semua. Kondisi lagi begini, gue pun lagi nyari kerjaan, gimana gue dapat kerjaan ini, bingung. Ya mudah-mudahan keuangan kita semua bisa lancar kembali, kita sehat kembali. Assalamualaikum.